kurang 1.000 dari sisi hukum. Profesor Edward Omar Syarif, ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini dipilih tim pengacara Ahok untuk memberikan pandangan atas kasus ini dari sisi hukum pidana. Sebelumnya, Profesor Edi pernah menjadi ahli dari jaksa dalam sidang kasus pembunuhan dengan kopi bersianida pada tahun 2016 lalu. Tidak hanya ahli, tim pengacara Ahok juga menghadirkan 3 saksi fakta yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Ada teman sekolah dasar Ahok bernama Fajrun yang sama-sama bersekolah di SD 3 Gantung, Belitung Timur. Fajrun adalah warga Dusun Lenggang, Desa Lenggang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tim pengacara Ahok juga menghadirkan Suyanto, mantan sopir keluarga Ahok dan juga sopir salah satu perusahaan milik Ahok saat di Belitung Timur. Suyanto adalah warga Dusun Ganse, Desa Gantung, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saksi fakta dari Bangka Belitung lainnya adalah Juhri, seorang PNS pemerintah Kabupaten Belitung. Juhri dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung periode 2006 hingga 2007 saat Pilkada Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menilai saksi-saksi fakta yang dihadirkan tim pengacara Ahok justru menguatkan dakwaan jaksa, terutama saat kesaksian mantan pasangan Ahok di Pilkada Kepulauan Bangka Belitung 2007 Eko Cahyono yang dihadirkan pada sidang pekan lalu. Menguatkan, kan kemarin sudah saya bilang sama rekan-rekan bahwa yang pasangan wakil gubernur yang di Babel itu mengevaluasi kenapa dia tidak memperoleh suara terbanyak dalam pilkada di Babel. Kan ada 2 masalah disampaikan. Yang satu masalah penggelembungan suara, yang 2 mengatakan ada selebaran surat Al-Maidah itu. Artinya surat Al-Maidah itu sudah tahu menjadi faktor penyebab. Kan seperti itu. Nah, itu kan berarti poinnya dari jaksa seperti itu. Berarti artinya apa? Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Saat ini sidang kasus dugaan penodaan agama sudah selesai dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anastasia Pradita di Gedung Auditorium Kementan, Jakarta Selatan. Selamat malam Anastasia, ini ada yang menarik muncul dari JPU yang malah menilai saksi-saksi yang harusnya meringankan Ahok ini malah menguatkan dakwaannya. Apa tanggapan dari jaksa atau ketua pengacara dari Basuki Cahayapurnama? Ya baik Pak Skalis, betul sekali. Dari Jaksa Penuntut Umum sudah mengatakan bahwa dengan hadirnya saksi dan juga ahli pada hari ini justru menguatkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Ini hanya berbeda persepsi. Bagi dari pihak kuasa hukum dengan dihadirkannya saksi dan juga ahli ini justru akan meringankan dakwaan bagi kliennya Basuki Cahayapurnama. Kita akan review sedikit terkait dengan ungkapan atau kesaksian yang diberikan oleh 3 orang saksi dan juga 1 orang ahli yang hadir pada hari ini. Kalau kita lihat dari ucapan atau kesaksian yang diberikan oleh ahli hukum pidana UGM yang hadir sebagai ahli, yaitu tadi Profesor Dr. Edward yang mengatakan bahwa dari pasal 156A yang disangkakan kepada Basuki Cahayapurnama tidak bisa semata-mata hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, akan tetapi juga dilihat dari latar belakang dari sosok Ahok sendiri, seperti apa kesehariannya, apakah sudah ada kebiasaan untuk mendiskreditkan agama tertentu, kemudian dari sejarahnya apakah memang pernah melakukan hal serupa sebelumnya, dan juga bisa dilihat dari video sendiri apakah dari gestur yang diberikan oleh Ahok itu memang ada kecenderungan untuk menodai agama, dan bahkan dari bahasa yang digunakan oleh Ahok juga bisa dianalisis lebih lanjut oleh ahli, dan oleh karena itu tidak bisa serta-merta dari hukum langsung mengatakan bahwa ini merupakan penodaan agama. Itu satu yang diberikan oleh dari ahli. Kemudian 3 saksi lain yang hadir juga tadi ada Juhri yang merupakan sebelumnya ini adalah mantan Panwaslu di tahun 2007. Ia juga mengatakan ketika terjadi pemilihan di Belitung, pada saat itu memang betul ada surat edaran yang berisikan surat Al-Maidah yang mengatakan
bahwa atau mendiskreditkan salah satu pasangan calon, dan itu memang terjadi di tahun 2007 di Bangka Belitung. Kemudian saksi lain yang tadi datang yaitu Suyanto hadir, yang merupakan mantan driver dari perusahaan keluarga Ahok, yang mengatakan sosok Ahok secara personal ia mengenalnya sebagai sosok yang baik, kemudian banyak hal-hal agamais yang ia lakukan di wilayahnya dengan membangun masjid dan juga menaikkan haji sejumlah warga di sana. Dan sementara satu orang lagi yang mengenal Ahok dari bangku sekolah mengucapkan bahwa memang selama masa sekolah Ahok ini tidak pernah ada persoalan atau masalah terkait dengan agama. Jadi kehadiran dari saksi-saksi tadi dianggap memang justru meringankan Ahok dari dakwaan yang diberikannya. Dan berikut kita akan ada cuplik seperti apa pernyataan selengkapnya. Hari-hari dengan saya, dengan masyarakatnya, tetangganya Pak Ahok, apa semua itu tidak ada beliau membedakan agama satu dengan yang lain, sama semua. Itu juga yang muslim, yang apa, beliau malah sering bantu, lebih banyak bantu yang muslim daripada bantu yang orang Tionghoa sendiri. Karena beliau sekolahnya di SD 3 Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Itu memang sekolahnya 100% dibilang orang muslim. Selama beliau dari kecil sampai gede belum pernah itu terjadi. Sedangkan beliau ke gereja dari kecil, saya ke masjid. Kami kalau diskusi agama pernah, tapi diskusinya bagus sekali. Kita sama-sama tujuannya yang di atas. Beliau juga begitu. Tidak ada agama kamu gini-gini, ini yang paling bagus. Kalau anak kecil kan sering berantem masalah agama. Oh, yang dia yang paling bagus. Tidak sama beliau. Jadi beliau tidak pernah mengadakan yang gitu-gitu. Saya di BAP memang 2 kali ya. Yang pertama sebelum gelar perkara dan yang kedua sesudah gelar perkara. Sesudah gelar perkara itu ketika saya diperlihatkan video, kemudian diperlihatkan buku yang ditulis oleh Pak Ahok. Dalam BAP itu saya katakan berdasarkan apa yang ada, yang saya lihat, yang saya baca, di situ saya katakan bahwa patut diduga. Sebetulnya kata-kata patut diduga telah memenuhi unsur delik itu memperlihatkan saya sebetulnya sendiri keraguan di situ untuk mau menyatakan apakah memenuhi ataukah tidak. Mengapa? Karena memang 156A itu tidak hanya menghendaki kesengajaan. Kesengajaan itu kan objektif on res element, suatu perbuatan nyata. Tetapi yang paling mendasar di dalam pasal 156A dalam penjelasan itu adalah forenehmen, niat. Niat itu adalah subjektif on res element. Itu tidak bisa terukur dengan apa yang diucapkan, tetapi harus dilihat circumstantial, keadaan kesehariannya untuk sampai pada kesimpulan apakah memenuhi unsur itu ataukah tidak. Ya, yang menarik juga di dalam persidangan hari ini adalah ahli yaitu Profesor Edi juga sempat tadi dipertanyakan kehadirannya karena sebelumnya ia merupakan saksi yang sempat di BAP oleh Jaksa Penuntut Umum tapi justru digunakan oleh kuasa hukum sebagai saksi yang meringankan Basuki Cahayapurnama. Paskalis. Baik, terima kasih Anastasia Pradita. Kita akan tunggu kelanjutan sidang pada pekan depan langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Bergeser ke informasi